Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wasiri sarifi syairil asma'i was sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, saudaraku yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan pembelajaran jarak jauh karena memang adanya pandemi. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang. Ya, saudaraku yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan bersatu dalam keberagaman. Kisah seekor tikus. Seekor tikus mengintip di balik celah tembok mengamati sang petani dan istrinya yang tengah membuka sebuah bingkisan. Ternyata perangkap tikus. Tikus pun panik. Tikus berlari ke ladang pertanian dan menjerit ngasih warning. Awas, ada perangkap tikus di dalam rumah. Namun, apa jawab para penghuni ladang pertanian? Adakah kita tahu? Sang ayam, ya maafkan aku Pak Tikus. Aku tahu ini masalah besar bagimu. Tapi buatku secara pribadi, no problem. So, nggak usah berisik deh. Sang kambing menjawab, wah, aku menyesal dengan kabar ini, tapi gak ada yang bisa aku perbuat selain berdoa. Percaya deh, kamu selalu dalam doa-doaku. Sang lembu menjawab, perangkap tikus, jadi aku dalam bahaya besar. Dengan sinisnya, lembu menjawab seperti itu. Tikus kembali ke rumah dengan lesu, kecewa, sedih, dan kesal. Dia harus menghadapi perangkap tikus lonely sendirian, bro. Saat malam, tiba-tiba trek. Perangkap tikus berhasil menangkap mangsa. Istri petani bergegas memeriksa dalam kegelapan. Dan ternyata, ada yang tahu? Bukan tikus, tapi ular berbisa. Tangan istri petani sempat dipatuk dan segera dibawa ke rumah sakit. Sepulang dari rumah sakit, sang istri menggigil kedinginan. Petani mengasah pisau untuk memotong ayam agar bisa dibuatkan sup ayam hangat untuk istrinya sehingga kondisinya bisa lebih baik. Bisa ular masih bereaksi. Kondisi sang istri makin parah. Banyak tetangga yang menjenguk. Petani pun membuat gulai kambing sebagai jamuan. Sang istri tak tertolong. Tetangga dan kerabat yang melihat kian tumpah ruah. Terpaksa petani memotong lembu sebagai jamuan. Ludes deh, yang tadi cuek-cuek bebek doang. Apa sih hikmah dari kisah tersebut? Kadangkala bukan kita yang menghadapi masalah, tapi kita ikut mendapatkan akibatnya. Kita tidak boleh cuek dengan masalah yang ada di sekitar kita. Karena masalah teman, saudara kita, pada hakikatnya adalah masalah kita juga. Kita nggak boleh cuek bebek dengan problem yang terjadi. Misalkan dengan kelas TKR, TB, AK. Aku nggak kenal mereka. Tapi kalau kita tidak menolong, padahal kita bisa untuk menolongnya, semisal saya nggak kenal orang di jalan itu, motornya mogok kenapa ya, biarin, toh saya nggak kenal. Maka ini sikap bebek kita. Bisa jadi sesuatu yang terjadi seperti itu akan menimpa diri kita. Mungkin dia bisa selamat, tapi bagaimana dengan kita? Seperti halnya kisah
para hewan-hewan tadi ya. Jadi jangan pernah cuek bebek dengan problem saudara kita, apalagi saudara seiman, seislam. Ya mungkin beda organisasi, itu wajar. Mungkin beda kecamatan, kabupaten, ataupun yang lainnya. Karena memang inilah yang ada. Adalah hal yang lumrah adanya suatu perbedaan, keberagaman dalam hidup kita. Kita tidak bisa menghendaki semuanya dalam satu kelas AKL misalkan, TB misalkan, MM misalkan, TKR misalkan. Tidak bisa. Perlunya bersatu dalam keberagaman inilah yang harus kita munculkan dengan saudara kita yang ada di belahan dunia lain yang mengalami problem-problem, saudara kita yang di puncak, yang di Semeru dan seterusnya. Marilah kita buka hati kita. Akhir kata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang menyuruh manusia pada petunjuk yakni Islam, dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala yang diperoleh orang yang mengikuti petunjuk itu tanpa mengurangi sedikit pun pahalanya. Jadi kita memberi petunjuk, memberi tahu informasi, walaupun cuma sekedar mengucapkan, kamu ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kamu akan selamat misalkan. Karena mendapat pelajaran dari Pak Guru untuk membacakan itu, maka kalian akan mendapatkan pahalanya itu tanpa mengurangi pahala orang yang memberitahu Anda. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Tetap jaga kekompakan, kebersatuan dalam keberagaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.